Coba kamu bayangkan, kamu buka HP, cek saldo di M-Banking dan melihat deretan angka di sana. Rasanya aman kan? Rasanya tenang karena kamu pikir, oke, aku punya uang segini. Tapi pernah nggak kamu bertanya-tanya, apa arti sebenarnya dari angka-angka itu? Kita hidup di dunia di mana kekayaan didefinisikan oleh digit di layar kaca atau lembaran kertas di dompet kita. Kita kerja keras pagi sampai malam cuma buat numpuk angka-angka itu. Tapi pertanyaannya, seberapa nyata sih kekayaan itu? Kalau besok internet mati total atau sistem perbankan error berhari-hari, angka yang kamu banggakan itu bisa buat beli beras nggak? Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol soal sesuatu yang mendasar, tentang membedakan mana yang janji kekayaan dan mana yang kekayaan sejati. Mari kita bicara soal uang kertas dulu. Kamu sadar nggak kalau uang kertas yang ada di dompetmu itu sebenarnya cuma secari kertas yang diberi kepercayaan. Nilainya ada cuma karena negara bilang ini berharga loh. Tapi sejarah nggak pernah bohong. Nilai uang kertas itu sifatnya selalu turun. Ingat nggak dulu waktu kamu pegang uang 50.000 bisa dapat apa? Sekarang dapat apa? Itu namanya inflasi. Uang kertas itu ibarat es batu yang ditaruh di suhu ruangan. Diam-diam, pelan-pelan nilainya mencair dan menyusut. Dan yang lebih menakutkan, uang kertas itu bisa dicetak sebanyak-banyaknya oleh bank sentral. Semakin banyak dicetak, semakin kecil nilai uang yang kamu pegang. Jadi, kalau kamu nabung mati-matian dalam bentuk uang kertas, sebenarnya kamu lagi balapan lari melawan mesin pencetak uang yang gak pernah berhenti. Dan sayangnya, kamu yang bakal sering kalah. Oke, mungkin kamu mikir gini, ya udah aku beli emas saja, tapi emas digital ya, kan biar praktis. Tinggal klik di aplikasi, beres. Tunggu dulu. Ini poin penting yang sering orang lupa. Emas digital itu memang praktis, tapi coba pikir sekali lagi. Saat kamu beli emas digital, apa yang kamu pegang? Kamu nggak pegang emasnya kan? Kamu cuma pegang janji dari penyedia aplikasi bahwa mereka akan menyimpan emasmu atas nama kamu. Apa jaminannya aplikasi itu nggak ditutup? Apa jaminannya server mereka nggak akan dibobol oleh hacker? Atau kalau terjadi krisis ekonomi parah, apa kamu yakin bisa menukar saldo digital itu jadi emas fisik saat itu juga? Dalam dunia aset ada istilah if you don't hold it, you don't own it. Kalau kamu nggak pegang barangnya secara fisik, itu bukan sepenuhnya milikmu. Ada resiko pihak ketiga di situ. Resiko yang sebenarnya nggak perlu kamu ambil. Nah, disinilah bedanya kalau kamu punya emas batangan, emas fisik. Coba bayangkan rasanya memegang kepingan emas murni di tanganmu. Ada sensasi dinginnya, ada berat jenisnya yang khas, ada kilaunya yang nggak bisa dipalsukan. Saat kamu pegang emas batangan, kamu memegang aset yang nilainya sudah diakui manusia selama ribuan tahun. Sebelum ada dolar, sebelum ada rupiah, sebelum ada internet, emas sudah jadi raja. Emas fisik itu zero counterparty risk. Artinya
nilainya nggak bergantung pada janji orang lain, nggak bergantung pada performa perusahaan, dan nggak butuh listrik atau sinyal internet buat membuktikan kalau kamu itu kaya. Mau negara krisis, mau mata uang hancur, emas di tanganmu tetaplah emas. Dia aset yang mandiri. Dia setia menjaga jerih payahmu tanpa tergerus waktu. Jadi, poinnya di sini, aku bukan melarang kamu pakai uang digital atau uang kertas buat transaksi sehari-hari, karena itu sangat memudahkan hidup. Tapi untuk tabungan masa depan, untuk benteng pertahanan ekonomi keluargamu, jangan percayakan semua pada angka di layar. Mulailah sisihkan untuk membeli emas batangan. Sedikit demi sedikit nggak masalah, simpan sendiri, pegang sendiri. Rasakan ketenangan batin saat kamu tahu kekayaanmu aman dalam genggamanmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukan cuma soal seberapa banyak hartamu, tapi seberapa aman dan berdaulat kamu atas harta itu. Jadi, mulai ganti jadi emas, jadilah tuan atas kekayaanmu sendiri.